Selamat malam. Thank you untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Nah, ini di sini kita kan sama-sama belajar bareng dan juga memikirkan ulang juga ya. Apa sih ibadah yang selama ini kita jalanin? Dan juga teman-teman yang mungkin berbagian di pelayanan ibadah. Nah, kita bisa juga sama-sama mikirin ulang. Apa sih yang selama ini udah kita lakuin di dalam pelayanan ibadah? Oke. Nah, teman-teman berbicara soal ibadah Kristen, maka apa sih yang mungkin teman-teman bisa sambil mikir sendiri ya masing-masing dalam hati, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang pop up yang menjadi top of mind kita ketika berpikir soal ibadah Kristen? Apakah mungkin itu soal ruangannya, soal fasilitas, atau soal musik begitu? Nah, ketika kita bisa memikirkan banyak hal soal ibadah dan kita bisa mempraktekkan ya banyak hal soal ibadah, sadarkah kita bahwa yang kita praktekkan itu apakah benar itu tentang ibadah atau sebenarnya kita sedang membuat sebuah industri ya. Jadi ketika kita bilang enggak, saya lagi bikin tentang ibadah kok Kak gitu ya Pak. Saya siapin ruangan bagus, saya siapin lighting yang banyak, bisa goyang-goyang lampunya atau dan lain sebagainya. Saya siapin tim musik full band gitu ya. Nah, apakah kita benar sedang menyiapkan sebuah ibadah Kristen atau kita sedang create sebuah industri ibadah Kristen dengan segala fasilitas dan kegemerlapannya? Sehingga ketika kita ternyata jatuh ke jurang industri ini gitu, apakah jangan-jangan kita sedang menyingkirkan Yesus dan kita menciptakan Baal? Kita sedang menyembah berhala di dalam ibadah kita yang kita katakan ibadah Kristen gitu ya. Atau kita sedang membangun menara Babel kita sendiri. Kita tidak sedang membiarkan diri kita dicari Tuhan di dalam ibadah, tapi kita malah sedang mencari nama supaya kita sama seperti Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, hal-hal ini akhirnya aku pikir memunculkan masalah yang pertama yang bisa kita bahas, yaitu soal ekspresi ibadah yang tidak disertai atau didasari dengan esensi ibadah, itu akan hanya menjadi ekstasi rohani. Ya, ekstasi rohani, saya harap terminologinya bisa dimengerti begitu ya. Kalau kita cuman mementingkan ekspresi doang tiap kali datang ibadah, oh yang penting aku bisa nyanyi jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya gitu. Tapi kita lupa yang terutama dalam ibadah esensinya itu. Maka tiap hari Minggu kita beribadah itu hanya akan menjadi sebuah ekstasi rohani, ya. Atau kita mikirin nih ibadah bagus-bagus, harus excellent gitu ya. Tapi tidak dengan esensi yang benar, yang terutama itu. Akhirnya ibadah hanya menjadi preferensi-preferensi kita aja, ya. Selera saya seperti ini, saya kepengennya lagu yang seperti ini, saya kepengennya model ibadah yang seperti ini, saya biasanya pakai liturgi yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini masalah yang bisa terjadi ketika kita mengabaikan apa yang utama, yang terutama itu, esensi ibadah, ya. Nah, karena itu kita coba pikirkan ulang tentang ibadah kita, mulai dari esensinya. Nah, kalau teman-teman coba mungkin bisa jawab sendiri-sendiri gitu ya. Esensi ibadah Kristen apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita pikir-pikir, jawabannya harusnya sangat mudah, ya. Yang terutama, ya, yang esensial di dalam ibadah Kristen pasti kehadiran Tuhan dong, ya. Tapi kehadiran yang seperti apa, teman-teman? Nah, ini yang aku ajak kita untuk memikirkan, apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengutamakan kehadiran Tuhan dan dengan pengenalan atau pemahaman tentang kehadiran Tuhan yang benar. Nah, teman-teman, yang pertama kita bisa memikirkan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Undomesticated ya kalau bahasa kerennya gitu. Tidak bisa didomestikasi, nggak bisa dikotak-kotakkan oleh apapun. Oleh selera kita, oleh preferensi kita, oleh pilihan kita, oleh keahlian kita, bahkan talenta kita. Nggak bisa. Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 24, ya teman-teman bisa buka di Alkitab masing-masing. Di situ kan Tuhan Yesus pas ngobrol-ngobrol sama perempuan Samaria, dia bilang Allah itu roh. Teman-teman tuh bukan pelajaran metafisika atau apa begitu ya dari Tuhan Yesus ke perempuan Samaria. Tapi teman-teman ini Tuhan Yesus sedang memberitahukan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dalam konteks perempuan Samaria waktu itu mungkin Tuhan Yesus mau bilang kehadiran Allah tidak bisa dibatasi oleh tradisi ibadah kamu, tidak bisa dibatasi oleh kebiasaan ibadah kamu gitu. Allah yang tidak terbatas itu akan menghadirkan dirinya dengan caranya. Nah, tapi kita juga bersyukur
Tuhan kita tidak hanya Tuhan yang tidak terbatas, tapi dia mau hadir, ya. Aku pakai kata yang mungkin kita sering dengar, inkarnasi. Kehadiran Allah itu inkarnasional, artinya apa? Real, dekat sama kita, bisa kita alami, walaupun dia adalah roh, tapi kita bisa alami kehadirannya. Kehadirannya penuh anugerah, mau mendekatkan dirinya kepada kita. Ya, seperti misalnya kalau teman-teman baca di Yohanes 1 ayat 14, di sana dibilangkan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu, Yesus itu menjadi daging, menjadi sama dengan kita dan berdiam, mengambil tempat di antara kita. Jadi Tuhan yang hadir di dalam ibadah, yang terutama itu di dalam ibadah kita, yang menjadi esensi ibadah kita, dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang dekat, dia akan menghadirkan dirinya dengan caranya dia, supaya bisa berkomunikasi dengan kita, mengenalkan dirinya kepada kita. Ya. Nah, tidak hanya berhenti di sana, teman-teman, kehadiran Tuhan juga adalah kehadiran yang memimpin ibadah kita. Tuhan Yesus sebagai satu-satunya liturgos yang agung itu dari ibadah kita. Nah, ini mungkin bagian ini kita agak kurang familiar ya. Nah, makanya aku ajak kita coba perhatikan ayat-ayat ini gitu. Dari Ibrani pasal 8 misalnya ayat 1 sampai 2. Aku bacain ya. Inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadah, atau bahasa Yunaninya itu liturgos. Liturgos ya, kita mungkin tahu kata-katanya. Di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, dari sini aku mengajak kita untuk dari 2 ayat ini aja, untuk melihat bahwa kalau selama ini kita misalnya yang pelayanan ibadah ya, atau mungkin kita khususnya yang jadi liturgos begitu, kita rasa kita harus capek-capek pikirin pelayanan ibadah, bahkan akhirnya kita menyingkirkan Tuhan. Nah, di sini aku pikir ayat ini bisa memberikan kelegaan kepada kita, bahwa jauh sebelum kita tuh rasanya harus capek-capek menyiapkan ibadah, khususnya mungkin sebagai WL, sebagai liturgos, Tuhan Yesus sudah menjadi sang liturgos itu. Dia menyiapkan dirinya sendiri, teman-teman. Kalau kita baca lagi misalnya Ibrani 9 ayat 11 sampai 14, sebagai si liturgos itu, sang liturgos itu, Tuhan Yesus itu datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Maksudnya apa? Dia mengorbankan dirinya sendiri, masuk ke dalam kemah yang bukan buatan manusia. Dia masuk ke surga dan membawa dirinya sendiri, yang jauh lebih mahal, darahnya itu jauh lebih mahal daripada kurban-kurban yang bisa diberikan oleh manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, di dalam konteks orang-orang Yahudi waktu itu, mereka tahu betul betapa beratnya membawa persembahan, membawa kurban, betapa rasanya harus ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar untuk beli kurban, ada waktu yang harus disiapkan ya untuk menyiapkan kurban-kurban itu. Dan itu semua dalam tanda kutip hanya untuk menyucikan orang-orang yang akan beribadah waktu itu. Tapi penulis surat Ibrani bilang terlebih lagi, much much better, darah Kristus. Karena Kristus melalui roh yang kekal, dia sudah mempersembahkan dirinya sendiri satu kali untuk selama-lamanya melalui pengorbanannya di kayu salib, supaya kita disucikan, hati nurani kita disucikan, dan kita dilayakkan untuk beribadah, dan kita dilayakkan untuk melayani, dan kita dilayakkan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, teman-teman, ini harusnya menjadi kelegaan buat kita, khususnya yang menjadi pelayan ibadah, gitu ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mempersiapkan yang paling baik, yaitu dirinya sendiri. Ya, sang liturgos itu sudah menyiapkan yang paling baik, yaitu dirinya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir aku mau ajak kita pikirkan, kehadiran Tuhan tidak hanya kehadiran yang tidak bisa dibatasi, tapi dia juga dekat, mau menghampiri kita, kehadiran yang mengorbankan dirinya sendiri supaya kita boleh beribadah kepada Allah. Tapi kehadiran Tuhan juga kehadiran yang mengajak kita berperang, teman-teman, dengan lebih dulu memerangi dosa dan iblis, ya. Teman-teman kalau baca kitab Wahyu misalnya, khususnya 2 pasal ini gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa kitab Wahyu itu bukan sekedar rentetan kode-kode gitu ya yang harus dipecahkan. Tapi teman-teman kalau lihat kitab Wahyu dari awal sampai akhir, itu banyak sekali puji-pujian. Tapi itu bukan sekedar puji-pujian yang ya kayak kita misalnya pilih lagu, nyanyi ini deh, pilih lagu nyanyi ini. Semua pujian-pujian itu adalah tentang bagaimana Kristus sudah menang setelah dia memerangi dosa dan maut, memerangi iblis. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan hadir,
buat kita ketika kita menjadikan Tuhan yang terutama, yang esensial itu di dalam ibadah. Kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita sedang ada dalam kondisi perang. Worship is war, teman-teman. Tiap kali kita beribadah, tiap kali kita sadar Tuhan hadir buat kita, itu bukan kehadiran yang main-main. Tiap kali hari Minggu kita datang ke gereja, dimanapun kita beribadah, lagu apapun yang kita nyanyikan, kita sedang berperang nih bersama-sama dengan Tuhan, memerangi iblis, memerangi dosa, memerangi kuasa jahat, gitu. Nah, teman-teman, setelah kita tahu yang esensial, ya, yaitu kehadiran Tuhan itu dengan berbagai karakteristiknya ini, baru aku mengajak kita untuk memikirkan ekspresi, ya. Nah, sebelum itu aku mau coba merangkumkan esensinya, ya. Kehadiran Tuhan itu kehadiran yang membawa kabar baik buat kita. Dia tidak terbatas, tapi dia mau membatasi dirinya, hadir buat kita, ya. Dia memimpin dan memerangi. Dia loh sebenarnya aktor utamanya, gitu. Dia yang layak untuk menerima segala-galanya. Tapi dia lakukan itu dengan mengorbankan dirinya buat kita, supaya kita bisa beribadah, ya. Kehadiran yang menunjukkan siapa dia, siapa Allah, ya, dan apa yang sudah dia lakukan buat kita. Bukan apa yang kita lakukan buat diri kita sendiri, atau apa yang kita lakukan untuk orang lain, untuk jemaat kita, untuk majelis kita, untuk gereja kita. Tapi apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita lebih dulu. Itulah yang esensial di dalam memahami kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Nah, dari situ baru kita bisa lihat bagaimana kita berekspresi di dalam ibadah, ya. Nah, kalau ngomongin soal ekspresi, aku pikir satu ayat yang bisa memandu kita adalah Yohanes 4 ayat 23, ya. Saatnya sudah tiba, kata Tuhan Yesus, ya, sama perempuan Samaria itu, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman, kalau mungkin ada baca buku yang berkaitan dengan ayat ini atau tentang ibadah gitu, ya, worship in spirit and truth gitu, mungkin bisa menemukan beberapa penafsiran, ya, atau beberapa pengertian tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, tapi saat ini aku mau ajak kita untuk mengartikannya, memaknai kalimat ini melalui kutipan dari Kevin Van Hooser ini, ya. Menyembah di dalam kebenaran, worship in truth, adalah obat penawar untuk penyembahan kepada berhala. Teman-teman, ibadah tanpa pengenalan itu seperti menyembah yang lain, penyembahan palsu gitu. Ketika kita seperti perempuan Samaria itu, lagi-lagi ya, kalau ambil ilustrasi Yohanes pasal 4 itu, Tuhan Yesus bilang ke dia, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu nggak kenal siapa yang kamu sembah itu. Dan itu bisa jadi adalah, bukan bisa jadi ya, itu adalah penyembahan yang palsu. Penyembahan berhala. Kita bisa tiap hari Minggu beribadah mereknya dalam nama Yesus gitu ya. Tapi ternyata kita nggak kenal siapa sih Yesus itu. Aduh, cuma pernah dengar dari teman, cuma pernah dengar dari pendeta saya. Tapi nggak benar-benar tahu dan dekat dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, karena itu, menyembah Allah di dalam kebenaran itu menjadi antidotnya, ya, untuk penyembahan yang benar. Bagaimana supaya kita tidak lagi menyembah kepada yang lain selain Tuhan, walaupun lagi-lagi kita mengatasnamakan Tuhan setiap minggu gitu. Dan bagaimana kita menyembah di dalam kebenaran? Sangat simpel sebenarnya, teman-teman, jawabannya. Firman Tuhan. Ketika ibadah kita dituntun oleh firman Tuhan, di sanalah kita tahu apa itu kebenaran. Kita tahu siapa sang kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan yang kedua, worship in spirit, beribadah dalam roh, adalah obat penawar untuk kemunafikan. Teman-teman, kalau berbicara mengenai roh, orang pada waktu itu, orang Ibrani, orang Yahudi, memahami itu sebagai roh itu adalah keseluruhan tubuh kita. Jadi dengan kata lain, beribadahlah. Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk beribadah dengan seluruh ekspresi tubuh kita. Tuhan sudah menebus kita, tidak hanya dalam tanda kutip label ya begitu, dosa kita atau hanya hati kita, tapi dari ujung rambut sampai ujung kepala, Tuhan sudah menebus kita. Dan Tuhan mau kita memakai semua anggota tubuh yang sudah Tuhan tebus ini untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Nah, karena itu, teman-teman, di dalam ibadah, berekspresilah dengan pengenalan yang benar tentu, dengan esensi yang benar, gitu. Dan Tuhan mengajak kita untuk memakai semua anggota tubuh kita yang sudah ditebus Tuhan ini untuk boleh memuji Dia, untuk boleh memuliakan Dia. Nah, itu ekspresi di dalam beribadah, ya.
Beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman, bagaimana dengan hal yang terakhir ya, excellency di dalam ibadah? Hal apa yang harus kita kejar secara excel, secara mendekati sempurna lah gitu. Dan bagaimana caranya mengejar excellency di dalam ibadah? Nah, teman-teman, yang pertama aku pikir kejarlah bagaimana hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan sendiri sudah bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, kekuatanmu, intinya dengan semua keberadaan diri kita. Karena itu kalau kita mau ibadah kita excellent, pelayanan ibadah kita excellent, mulailah dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Dan tidak hanya hati yang mengasihi Tuhan, menyembahlah dengan totalitas. Kalau kita baca Mazmur 150 misalnya, ya, pujilah Tuhan dengan bla 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 bla, itu disebutin berbagai macam alat musik, dan bahkan di ayat terakhirnya ya, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah semua manusia yang bisa bernafas dengan seluruh keberadaan dirinya, dia memuji Tuhan. Itulah yang excellent, yang Tuhan minta di dalam ibadah kita. Ya, Tuhan tidak seakan-akan membatasi, ibadah yang excellent itu hanya yang pakai orkes, atau yang hanya gitaran saja, atau yang hanya pakai biola saja, atau yang hanya pakai drum saja dan timpani. Tapi semua yang bernafas, semua yang Tuhan ciptakan dan berikan untuk kita boleh memuji dan menyembah Dia, pakai itu dengan excellent untuk boleh menyembah Tuhan. Dan juga mari menyembah Tuhan dengan menceritakan tentang Dia, ya, tentang siapa Tuhan. Balik lagi ke esensinya tadi, jangan lupa, ya, menceritakan tentang siapa Tuhan dan apa yang Dia lakukan. Atau dengan kata lain, excellency di dalam ibadah adalah ketika kita sudah menyembah Tuhan dengan ibadah yang injili, berpusat kepada Injil Kristus maksudnya. Dan misional, menceritakan tentang Tuhan, seperti pemazmur ya, di Mazmur 96 teman-teman bisa baca ayat 2-3, ceritakanlah tentang Tuhan, ya, ceritakanlah tentang kemuliaannya gitu. Itu yang kita ceritakan di dalam sebuah ibadah, bukan menceritakan siapa saya, bagaimana pengalaman hidup saya. Misalnya kalau WL mungkin ya suka tergoda untuk sharing-sharing begitu. Nah, di sini kita diingatkan kembali yang bikin ibadah kita excellent itu adalah ketika kita menceritakan Tuhan, ya, bukan menceritakan kita, menceritakan gereja kita, menceritakan band kita yang ngiringin kita, pemusik-pemusik, bukan. Ketika kita menceritakan Tuhan, nah disitulah ibadah kita menjadi ibadah yang excellent. Nah, teman-teman, bagaimana menceritakan tentang Tuhan? Nah, ini aku sekilas mau mencoba mengajak kita melihat grafik ini yang aku ambil dari bukunya Zack Hicks gitu ya. Ini bukan aku yang bikin, dan by the way juga terminologi 3E itu juga bukan aku yang bikin, aku ambil dari dosenku begitu. Nah, teman-teman, ini adalah grafik emosi di dalam ibadah yang bisa kita lihat untuk kita menerapkan sebuah ibadah yang excellent, menceritakan tentang Tuhan itu. Secara singkat kalau kita lihat ada 3G di sini ya. Ini memang bukan 5G tapi 3G aja cukup ya. Glory of God, gravity of sin, dan grandeur of grace. Di dalam sebuah ibadah ya, dari entah mungkin teman-teman ibadah 1 jam, 1,5 jam gitu, atau mungkin sampai 2 jam, nggak tahu ya. Semua 3G ini harus dicakup. Bagaimana jemaat ketika datang, kalau teman-teman ikutin grafiknya dari kiri gitu ya, ada kalibrasi kondisi jemaat ya. Kalau saya ketika beribadah di gereja, di Grace Life itu, ketika ibadah mulai langsung ada namanya pra-ibadah, pre-service. Jemaat diajak untuk sama-sama mengkalibrasi kondisi dengan apapun yang sedang dirasakan saat itu ketika mau beribadah, melalui firman, melalui doa. Jemaat semua diajak untuk datang kepada Tuhan dengan fokus yang sama. Ya. Itu gunanya emotional calibration itu. Dan ketika mulai ibadah, kita bawa jemaat kita, khususnya kita yang melayani ibadah gitu ya, worship leader, singers, pemusik, bahkan teman-teman multimedia juga, teman-teman sound system, lighting, bawa jemaat kita untuk melihat betapa mulianya Tuhan, glory of God itu. Makanya grafiknya kalau kita lihat, ada di bright emotions gitu ya, tapi nggak terlalu tinggi. Nah, tapi ketika kita tidak hanya membawa jemaat berhenti kepada kemuliaan Tuhan, bawa jemaat untuk melihat diri sendiri, bawa diri kita juga untuk melihat diri kita sendiri. Betapa mengerikannya hati kita, betapa gelapnya kehidupan kita. Nah, makanya grafiknya langsung masuk sampai ke bawah, gravity of sin. Ada perasaan malu, ada perasaan takut,
ada perasaan duka, rasa bersalah. Nah, tapi jangan berhenti di sana lagi-lagi. Kalau berhenti di sana, akan menjadi ibadah yang sentimental aja. Orang bisa pulang, nangis, nggak berhenti-berhenti begitu ya. Menyesali kehidupannya seminggu ini, tapi tidak ada pertobatan. Nah, bagaimana membawa jemaat kepada pertobatan, melihat anugerah Tuhan yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita. Nah, bawa mereka untuk melihat anugerah Tuhan. Nah, perhatikan grafiknya itu tuh jauh lebih tinggi bahkan ya dari yang pertama tentang glory of God. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita sebagai pelayan ibadah mempersiapkan mood dari pengakuan dosa, misalnya kalau teman-teman yang familiar dengan liturgi ya pengakuan dosa, kepada berita anugerah, merespon akan anugerah keselamatan Tuhan, itu bukan sesuatu yang gampang. Harus dipersiapkan dengan excellent karena ini tentang Tuhan loh, tentang anugerah Tuhan yang besar gitu. Nah, teman-teman lihat bagaimana ada emosi-emosi yang sukacita dan bahkan bukan joy aja kan, greater joy, sukacitanya sangat besar, kekagumannya sangat besar, ada rasa lega, ada rasa aman, dan itu semua dibawa ketika memberikan persembahan, ketika mendengar firman, ketika bahkan sampai terakhir gitu ya, kalau teman-teman yang mungkin gerejanya cukup liturgical, terakhir ada bagian doksologi gitu, itu bukan sekedar nyanyiin satu lagu ya, terus selesai ibadah, dinanti-nantikan doa berkat itu, enggak. Itu masih dalam suasana kita membawa jemaat melihat anugerah Tuhan yang begitu besar. Ya, nah ini aku nggak bisa bahas terlalu banyak juga karena keterbatasan waktu ya. Tapi lihatlah sebenarnya betapa sulitnya loh untuk kita mau excellent dalam ibadah. Tapi Tuhan pengen itu karena ibadah itu adalah tentang ceritanya Tuhan. Ya. Nah ini teman-teman aku juga mau ingetin setiap kita bahwa setiap kali kita menyiapkan ibadah, liturgi yang kita siapkan ya, apapun gereja teman-teman, apapun jenis ibadah teman-teman, semua kita pasti punya liturginya. Ya. Nah, liturgi itu lebih dari sekedar sebuah urutan ibadah tiap minggu. Liturgi itu adalah kisahnya Tuhan buat kita. Oke? Nah, setelah kita tahu 3E tadi teman-teman, bagaimana kita melihat hubungan ibadah hari Minggu itu dengan pertumbuhan rohani kita dan juga kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, teman-teman, yang pertama aku mau mengajak kita ingat dua kata ini ya, repetitif dan transformatif. Teman-teman, ibadah yang kita lakukan itu diulang-ulang loh ya. Ingat, setiap hari Minggu. Nah, bayangkan ketika ibadah yang diulang-ulang itu tidak sedang menceritakan siapa Tuhan. Maka ibadah pasti tidak akan berdampak buat kita. Tapi beda ketika setiap hari Minggu kita terus-menerus dari awal sampai akhir, nggak hanya khotbah, ya, nggak hanya praise and worship. Dari awal sampai akhir setiap elemen ibadah itu menceritakan tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Setiap minggu diulang-ulang, ada repetisi, ya kan? Itu pasti akan mengubahkan hidup kita. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan berdampak kepada kehidupan kita, itu pasti akan mengubah kita. Tapi jangan lupa ingat balik ke esensinya, yang mengubah bukan kita, ya. Kita bukan sedang menyembah diri kita sendiri atau selera kita atau apa yang akan mengubah kita, membuat kita lega dan lain sebagainya, tapi Tuhan yang sedang mengubah kita. Yang kedua, bagaimana ibadah hari Minggu kita bisa berdampak? Ingat, kita tidak hanya beribadah hari Minggu lalu berhenti. Kita kembali kepada keseharian kita kan, ya, dari Senin sampai Sabtu. Karena itu, Sunday worship kita harus menjadi everyday worship. Nah, salah satu contoh yang aku pikir paling mudah-mudahan bisa mudah diingat gitu ya, adalah misalnya pengakuan dosa. Kita mengaku dosa hari Minggu, tapi apakah Senin sampai Sabtu kita tidak melakukan itu? Pertanyaannya lagi yang lebih dalam mungkin, apakah Senin sampai Sabtu kita tidak melakukan kesalahan? Kita tidak berdosa kepada Tuhan? Kita pasti berdosa teman-teman, sebagai manusia yang jatuh ke dalam dosa. Karena itu pengakuan dosa itu yang sudah kita liturgikan, sudah kita lakukan hari Minggu, ayo kita bawa di dalam hidup kita sehari-hari juga. Dan lakukan itu terus-menerus berulang, menjadi pertobatan setiap hari. Jadi pengakuan dosa tidak hanya berhenti di hari Minggu, ya, terus ada di dalam keseharian kita, liturgi sehari-hari kita dari Senin sampai Sabtu, menjadi sebuah pengakuan dosa dan pertobatan yang setiap hari. Ya, itu salah satu contoh gitu. Dan kemudian ingat yang tadi, ya, di dalam ibadah kita hari Minggu kita sedang berperang, tapi perangnya nggak berhenti di sana, teman-teman. Perangnya masih terus ada setiap hari, setiap waktu kita berperang dengan kuasa dosa dan iblis. Ya, dan di sanalah kita harus terus ingat di dalam hidup kita sehari-hari.
kita juga sedang berperang dengan itu semua. Dalam pekerjaan, di keluarga, ngurus anak lah, ngurus pekerjaan, ngurus bisnis, dalam kuliah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah part dari kita sedang berperang. Itu adalah part kita beribadah juga kepada Tuhan. Ya. Dan mari ingat worship is war ya, bukan ingat worship wars. Jangan lagi ingat preferensi atau selera atau mungkin tradisi beribadah yang dikultuskan atau diutamakan. Ketika kita balik ke hidup kita sehari-hari, ingat worship is war ya. Hidup kita ada di dalam peperangan terus-menerus sampai nanti Tuhan datang kembali. Nah, dan teman-teman ingat bahwa ibadah dan teologi, maksudnya pengenalan akan Tuhan ya, itu harus berjalan bersama-sama. Sehingga teologi yang benar, ya, pengenalan akan Tuhan yang benar akan menghasilkan ibadah ya, atau doksologi yang sehat. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sehat, worship in spirit and truth tadi, gitu ya, kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Ya. Teologi dan doksologi, pengenalan akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, itu harus berjalan bersama-sama. Ya. Ini nanti bisa lebih men-trigger kita untuk bertanya ya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah dalam tanda kutip lah ya membereskan masalah yang pertama. Nah, sekarang kita coba lihat untuk masalah yang kedua nih. Ya, kita ngomong cukup spesifik soal pemilihan lagu. Ya. Nah, ketika kita berbicara soal lagu Kristen kayak ya, atau mungkin lagu yang apa sih nih lagu yang layak dikatakan Kristen atau berlabel Kristen ya, atau lagu-lagu dunia bahkan maksudnya di luar lagu Kristen gitu. Nah, mari kita coba bertanya, apa sih yang ada di dalam sebuah lagu? What is in a song? Karena kalau kita lihat sebuah lagu, mau lagu yang kelihatannya ece-ece ya, sepele, sampai lagu yang kayaknya berat banget, mungkin di sebuah konser kita mendengar lagu ya, konser yang ada orkestranya misalnya begitu, semua lagu pasti punya sesuatu di dalamnya. Ya, karena kan penciptanya pasti mempunyai tujuan. Kenapa sih gue bikin lagu ini? Kenapa sih dia bikin lagu ini? Misalnya lagi patah hati lah, atau baru punya anak misalnya, atau baru dapat pekerjaan baru, dia bikin lagu, bisa aja kan? Ya. Dan pertanyaan kedua, kalau agak spesifik tentang lagu-lagu Kristen, apa sih yang membuat sebuah lagu itu dikatakan Kristen? Apakah misalnya karena ada Yesusnya ya, ada kata Tuhannya gitu, atau yang lain gitu. Dan kalau kita berpikir soal lagu juga, kita juga berpikir mungkin, waduh ini lagu mana yang cocok, jenis lagu yang cocok ya, himne atau kontemporer gitu, lagu yang bait-bait atau lagunya yang lebih kekinian ya. Nah, teman-teman sambil memikirkan itu, aku mengajak kita untuk lanjut dulu melihat bahwa setiap lagu itu sedang menyuarakan isi hati seseorang atau mungkin sebuah komunitas ya dalam bahasa seni, teman-teman. Teman-teman, by the way ini sorry, kayaknya aku agak error-error sedikit dan mudah-mudahan masih bisa terdengar ya dan terlihat presentasinya. Kalau ada sesuatu mungkin boleh di-interrupt nanti, thank you. Nah, teman-teman, kita mau melihat contoh dari lagu-lagu yang kita lihat di dalam dunia kita ya, yang di luar gereja dulu. Bagaimana lagu-lagu itu sedang menyuarakan isi hati atau longing, ya, hasrat dari orang-orang, mungkin penciptanya, mungkin kita-kita yang mendengarnya, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya lagunya. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang, ya. Nah, kalau perhatiin kata-katanya, ini bukan sekedar kata-kata yang puitis, ya. Tapi ada sesuatu dari dalam hati yang mau disampaikan. Ada pencarian di sana. Kalau kita perhatiin lirik-liriknya ini ya. Teruslah jalan, terus berjalan gitu. Sampai aku nanti tiba di tujuan. Sebentar lagi aku akan tiba di tujuan, ya. Nah, lagu ini mau ngomongin apa, teman-teman? Kalau kita lihat, lagu ini mau ngomongin soal pencarian akan sebuah rumah, atau mungkin seseorang yang bisa dikatakan rumah gitu ya. Lama aku menantikan ada damai, merindukan terang, ya. Kosakata-kosakatanya mungkin ya, kedengarannya wah kayak Kristen juga ya gitu.
Tapi kalau kita lihat lebih dalam, jangan melabeli dulu Kristen atau bukan Kristen gitu. Kita melihat ada sesuatu yang dirindukan oleh si pencipta lagu ini, si penyanyinya gitu ya. Yaitu sesuatu atau seseorang yang dia bisa katakan, wah ini rumah saya. Itu satu contoh ya. Nah kalau kita analisa lagu lain misalnya ini, aku nggak terlalu bisa nyanyi lagunya karena kayaknya lagu baru juga ya. Lagunya Bernadia nih kayaknya. Tapi kalau kita lihat lirik-liriknya, kita lihat mau menyampaikan apa sih lagu ini gitu. Nah, kalau kita lihat, coba ya, aku bacain persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang ditakdirkan untukku. Dia kayak cerita bagaimana hidup dia, ya. Ada waktu-waktu hal buruk datang berturut-turut, semua yang tinggal juga yang hilang. Seberapapun absurdnya, pasti ada makna. Wes. Nah, ini mulai kan, mungkin mulai kelihatan ya lagunya ngomongin apa sih gitu. Nah, dia bilang, untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Apa sih yang sedang mau disampaikan isi hati dari lagu ini? Aku pikir ini adalah seorang yang sedang mencari makna dari kehidupan. Ya, nih kalau aku mundur sedikit ya, kita perhatiin lagi. Dia kayak mengingat-mengingat kehidupannya. Ada maksud apa sih? Gitu. Seakan-akan dia bertanya begitu. Nah, akhirnya dia tahu, oh iya ya, tapi walau apapun yang aku alami, hidup ini masih terus berjalan. Dan aku memilih aku tidak menyerah, gitu. Dan ternyata ada hal-hal baik, walaupun datangnya belakangan, dia bilang gitu. Ada makna di balik semua yang aku alami, gitu ya. Oke, nah lagu berikutnya lagi nih. Misalnya kita bisa lihat, yang umur-umurnya seumur saya mungkin agak tahu lagunya ya. Dalam yang pernah ku rasa, lagunya Glenn Fredly ya. Nah, apa yang mau disampaikan dari lirik lagu ini? Terdalam yang pernah kurasa, jiwamu jiwaku menyatu, ya. Biarkanlah kurasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Sekilas ya mungkin kita lihat terlepas dari penyanyinya katanya ya kan Kristen begitu. Eh, Lagunya menghasratkan sesuatu yang kelihatannya, wah kok kayaknya jawabannya Tuhan nih. Tapi kan ini bukan lagu Kristen, bukan lagu gereja ya. Nah ini lagu yang menyatakan ada orang yang menghasratkan kasih, menghasratkan cinta. Ya. Berikutnya lagunya lebih jadul sedikit, ya, lagunya Glenn Fredly. Nah kalau lihat dari lagunya, kalau teman-teman mungkin tahu lagunya juga Kasih Putih, ini lagu yang sedang menyampaikan hasrat ya, kerinduan akan cinta yang sejati, kasih putih ya, kasih yang sejati. Walaupun mungkin kayaknya wah agak lagi-lagi ya kedengarannya kayak lagunya Kristen-Kristen banget nih gitu. Tapi kita lihat lebih dalam apa sih yang sebenarnya dinantikan, dicari, diinginkan oleh si Glenn Fredly ini ya. Ada longing for love dari dirinya, aku pikir begitu. Nah, lagu terakhir aku kasih contoh, ini mungkin kurang familiar dari Glenn Fredly juga. Judulnya Eulogia ya. Eulogia tuh kalau nggak salah artinya blessing, berkat. Kalau teman-teman lihat liriknya, ini seakan-akan si Glenn Fredly itu kayak lagi mengucapkan doa berkat melalui lagunya, ya. Damai dan cinta menjagamu, mulai hari ini ke masa depan. Seperti air hidup mengalir, damai dan cinta menjaga langkahmu. Tapi kenapa dia ciptain lagu ini? Dia sedang merindukan juga ada berkat buat hidup dia, yang menjaga dia, melindungi dia, memimpin langkah dia sampai di masa depan. Oke? Nah, itu dari lagu-lagu yang di luar gereja atau mungkin dalam tanda kutip di luar Kristen. Nah, sekarang gimana dengan lagu Kristen? Lagu yang mungkin setiap ibadah minggu kita nyanyiin, ya. Nah, aku mau ajak kita melihat beberapa lagu, ya, sebagai contoh aja. Karena kalau terlalu banyak nanti kepanjangan, nggak cukup waktunya begitu. Nah, lagu pertama ini nih, coba kita lihat ya. Liriknya, hidupku menggenapi firmanmu. Kelihatannya keren ya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bagus nggak lagunya? Bagus sih lagunya. Bagus ya. Kedengarannya bagus ya. Cuman ada lirik yang mungkin harus kita pikirkan ulang lah. Ya. Kayak kalimat yang kedua misalnya.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Teman-teman, ini ada beberapa problem menurutku dari lirik ini. Satu, lirik ini susah untuk dimengerti, ya. Kedua, lirik ini menurutku tidak selalu terjadi, ya. Kalau kita mengetahui arti dari mujizat misalnya. Teman-teman, mujizat kalau kita lihat di Alkitab aja ya, paling gampang. Kita jangan lihat dari sumber lain, ya. Dari Alkitab kita bisa lihat mujizat itu adalah sesuatu yang supranatural. Supranatural artinya apa? Di luar, dalam tanda kutip ya, mungkin bisa kita katakan di luar hukum alam. Hukum alam tuh gimana? Nah, mikir aja udah susah kan ya, gimana nyanyiin ya, begitu. Hukum alam tuh misalnya gini, hukum gravitasi itu kalau kita lompat dari lantai 3, harusnya kita jatuh ke bawah. Kita bukan naik ke atas, ya. Itu namanya pengangkatan, rapture. Nah, kalau hukum alam harusnya ketika kita loncat dari lantai 3, kita jatuh ke bawah dan kemungkinan kita luka-luka atau mungkin, maaf, bisa mati, ya. Tapi ketika kita loncat dari lantai 3, terus kita jatuh ke bawah dan kita nggak kenapa-napa. Atau mungkin kita loncat dari lantai 3, tiba-tiba kita ketahan di lantai 1 atau lantai 2. Nah, itu mujizat. Itu hal yang supranatural. Nah, apakah pertanyaannya jadinya kan hal-hal seperti itu kita alami tiap hari? Nah, itu kan berkaitan sama lirik yang tadi kan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oke, ya. Silakan coba teman-teman analisa, pikirkan ulang lirik lagunya. Nah, yang kedua. Nah, ini lagunya mungkin teman-teman pernah nyanyi juga ya. What a beautiful name it is. Oke. Nah, kira-kira coba teman-teman sambil pikir, apa yang aneh dari lirik lagu ini? Oke. Khususnya dua kalimat pertama itu, ya. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Jadi kalau diterjemahkan bebas bahasa Indonesia gini ya, kan kayak ngomong ke Tuhan Yesus ya, Tuhan engkau tuh nggak mau di surga nggak ada kami, jadi engkau membawa surga turun. Woi, puitis ya, kelihatannya asik, apa enak didengar. Tapi coba pikirkan kalimat pertama aja ya, you didn't want heaven without us. Bener nggak? Emang bener Tuhan tuh sedih gitu ya kalau kita nggak ada di surga. Padahal kan dia sudah menikmati surga dengan segala kemuliaannya. Tuhan tuh self-sufficient loh. Ya, ingat salah satu sifat Tuhan kan self-sufficient, cukup pada dirinya sendiri. Kasarnya tuh dia nggak perlu kita. Nah, bagaimana kita menyikapi lirik ini, teman-teman? Ya. Nah, tapi bukan berarti menurutku lagu ini tidak bisa dinyanyikan. Ya, misalnya contoh ya, kita bisa ambil hanya bagian chorusnya saja, bagian refnya saja. What a beautiful name it is, boleh nyanyiin. Ya, itu liriknya menurutku nggak ada masalah. Oke? Tapi yang bagian ini kita bisa pikirkan ulang. Nih, gimana ya kalau dinyanyiin ya? Begitu. Nah, ini kemarin ada request dari Adi, atau dari siapa ya? Aku jujur nggak pernah nyanyi lagunya Reckless Love ini, tapi pas aku coba baca liriknya, terus dengar lagunya, nadanya sih enak loh, nadanya enak, ya apalagi pas bagian chorusnya itu. Cuman, nah memang ada masalah dengan khususnya ya kata reckless itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa cari di Google nanti liriknya seperti apa. Tapi kalau kita coba cari arti kata reckless, ya itu artinya lebih banyak jeleknya kasarnya, ya. Tidak bertanggung jawab, melakukan sesuatu yang berbahaya dan tidak peduli dengan dampaknya kepada orang lain. Wah, itu menurutku akhirnya jadi membuat apakah ketika kita bilang Tuhan itu punya cinta yang reckless, itu pemaknaan yang tepat, ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat satu pertimbangan lagi, ini kan lagu yang dengan nuansa barat ya. Orang-orang yang fluent dengan bahasa Inggris, beribadah atau sehari-harinya berbahasa Inggris. Ketika kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, di dalam budaya beribadah bahasa Indonesia, apakah bisa langsung dimengerti? Ya. Atau kita, ya karena nadanya tadi enak kok, makanya dinyanyiin lah gitu ya. Atau karena sekedar itu aja kita nyanyiin gitu. Nah, ini teman-teman kita harus pikirkan ulang baik-baik. Apakah lagu ini
sehat ya. Aku nggak mau pakai kata benar atau baik gitu. Apakah lagu ini sehat untuk kita nyanyikan di dalam jemaat ya? Nah, dari hal-hal itu aku mencoba untuk mengajak kita memperhatikan beberapa hal setidaknya, menggumulkan beberapa hal ketika kita memilih sebuah lagu di dalam ibadah ya. Yang pertama, mari kita pikirkan bobotnya, bobot teologisnya. Bobot teologis itu maksudnya bukan mikirin, wah ini udah cocok sama doktrin apa atau gimana begitu ya. Tapi sesederhana memikirkan apakah lagu ini sedang menceritakan siapa Tuhan tadi, esensi ibadah kita, ya, siapa Tuhan dan apa yang sudah dilakukan buat kita. Atau lagu ini ya ceritain tentang Tuhan sih ya kayaknya, tapi kok bahasanya nggak jelas ya, kurang bisa dimengerti ya, terlalu romantis sentimental ya, misalnya gitu. Nah, yang kedua, apakah lagu-lagu yang kita pilih itu sudah menjadi sarana dari Injil Kristus untuk menjawab berbagai pergumulan hidup? Ingat tadi, lagu-lagu di luar gereja saja sedang menceritakan sesuatu. Ada hasrat, ada kerinduan, ada kebutuhan hati, ya. Nah, apakah lagu-lagu yang kita pilih, yang kita nyanyikan dalam gereja, yang kita tahu itu Kristen gitu ya, menceritakan tentang Tuhan, apakah sudah menjadi sarana Injil Kristus ini untuk menjawab setiap pergumulan hidup, ya, apapun itu. Nah, dan ketiga, mari kita perhatikan ini lebih ke mungkin lirik gitu ya. Jadi aku pakai satu istilah puitis mengiris ya. Puitis maksudnya gini, teman-teman, lagu yang baik itu bukan sekedar lagu yang ada kata-katanya, tapi kata-kata yang punya makna ya. Nah, kata-kata yang punya makna itu pasti disusun dengan baik. Misalnya dari bait satu ada ceritanya ke bait kedua, lalu harus ada chorus dulu, baru bait ketiga, chorus lagi, ada bridge-nya dia masukin, baru chorus lagi. Nah, itu kan ada ceritanya, ada unsur puisinya di sana. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Apakah lagu itu tuh poetically disusun dengan baik, ya? Dan apakah lagu itu punya kata-kata yang sederhana, tapi juga mengiris hati kita, membuat hati kita berbalik kepada Tuhan, ya? Dan apakah lagu itu bisa kita mengerti dengan baik, dengan simpel, dengan sederhana, ya? Jadi maksudnya nggak baca kalimatnya tiba-tiba ini artinya apa ya? Jadi kayak mikir dulu panjang, habis itu udah lagunya habis baru tahu, oh maksudnya gitu ya. Terus mau nyanyi lagi udah selesai. Nah, itu lagu yang kalau pemaknaannya atau penafsirannya terlalu berlapis, aku pikir lagunya tidak sehat dan tidak baik untuk dinyanyikan sebagai lagu jemaat, ya. Dan kemudian, nah ini ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan. Ya, aku mencoba untuk menjabarkan beberapa saja. Mungkin kalau teman-teman nanti mau tanya silakan. Ada hal-hal praktis yang bisa kita lakukan di dalam pemilihan lagu. Ya. Yang pertama, mari kita coba lihat profil jemaat dan kebutuhan jemaat kita. Profil jemaat itu contoh misalnya gini, jemaat di gereja kita itu lebih banyak orang tua dibanding anak muda. Nah, jadi mungkin pilihan lagu kita nggak bisa yang terlalu modern, ya. Terus misalnya kebutuhan jemaat. Jemaat kita itu kebanyakan misalnya mohon maaf ya, ex narapidana. Kita mungkin nggak bisa pilih lagu yang terlalu dalam tanda kutip high class begitu ya. Karena ini jemaat mayoritas ex narapidana nih gitu. Nah, dengan kata lain apa teman-teman? Jangan hanya menjadi pelayan ibadah, tapi jadilah gembala ibadah juga buat jemaat kita. Menggembalakan jemaat dalam hal ibadah, aku pikir bukan hanya urusan hamba Tuhan, full-timer, pendeta, tapi juga menjadi bagian kita, tugas kita sebagai pelayan ibadah. Setiap kali kita mau menyiapkan lagu, memilih lagu, posisikan diri kita sebagai gembala bawahannya Tuhan untuk take care nih domba-domba yang Tuhan percayain. Mungkin misalnya ada 50 domba, mereka datang dengan 50 pergumulan. Ada 500 domba, 500 jemaat, mereka datang dengan 500 pergumulan, teman-teman. Ya, itu yang harusnya membuat kita berpikir, apa ya kebutuhan mereka? Siapa sih mereka? Bagaimana saya harus menyusun ibadah ini supaya bisa menjadi sarana Injil Kristus tadi? Gitu, ya. Nah, kemudian kedua, tambahlah wawasan lagu ya. Bank lagu kita tuh diperbanyak. Lagu-lagu Kristen sangat luas spektrumnya, teman-teman. Tapi ya tentu jangan lupa ingat tadi ya.
pilih yang betul-betul menceritakan tentang siapa Tuhan. Tapi juga di satu sisi jangan batasin diri kita hanya lagu-lagu itu lagi gitu ya. Tambahlah wawasan lagu kita. Oke. Nah, dan yang terakhir, teman-teman berkreasilah, pakai kreativitas yang Tuhan berikan. Ya, memilih lagu itu tidak hanya metodenya, oh cuma bisa pilih satu lagu nih Pak, nggak bisa dicampur-campur gitu ya, apalagi campur sari. Bisa teman-teman ya. Misalnya salah satunya bisa pakai metode medley. Medley kan menggabungkan lebih dari satu lagu ya. Atau mash up lagu. Mash up lagu tuh maksudnya gini. Misalnya lagu pertama lagu A, terus teman-teman medley sama chorus dari lagu B, terus balik lagi ke lagu A, chorusnya. Nah, itu kan di mash up kayak burger gitu maksudnya, ya. Dan kalau Tuhan berikan talenta kepada teman-teman, silahkan menciptakan lagu, ya. Jangan memendam atau menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan. Kalau teman-teman diberikan talenta yang sangat baik oleh Tuhan untuk menciptakan lagu untuk jemaat, ya, silahkan ciptakan lagu yang bisa menjadi seperti our song gitu di dalam jemaat teman-teman gitu ya. Kalau aku boleh sharing sedikit, di gereja kami di Grace Life, tiap kali kami perjamuan kudus kami menyanyikan lagu yang aku ciptakan buat teman-teman di Grace Life, buat jemaat saya di sana, dan itu menjadi our song setiap kali kami perjamuan kudus. Lagu yang waktu itu aku betul-betul pikirkan, siapkan, dan bersyukur lintas generasi dari anak-anak sampai opa-oma semua bisa menikmatinya. Nah, teman-teman kalau diberikan talenta demikian oleh Tuhan, jangan disia-siakan. Pakai itu untuk boleh menambah bank lagu, wawasan lagu dari gereja teman-teman. Oke? Nah, ini dua pertanyaan yang nanti teman-teman bisa diskusikan ketika breakout room, ya. Nah, aku mungkin coba jelasin sedikit pertanyaannya. Jadi yang pertama itu lebih ke teman-teman coba pikirkan hal-hal apa yang selama ini tuh lebih diutamakan di dalam pelayanan ibadah teman-teman. Bisa musik mungkin, bisa pilihan lagu, bisa fasilitas, bisa macam-macam ya. Dan semua itu disadari atau tidak sudah menggeser Tuhan dari ibadah. Ya. Nah, yang kedua yang menjadi jawabannya, kalau udah tahu begitu, sudah sadar, Tuhan oke, aku mau bertobat ya. Apa yang menjadi komitmen kita, teman-teman, untuk boleh kembali mengutamakan Tuhan di dalam ibadah ya, terlepas dari semua hal-hal yang tadi yang sebenarnya baik ya, tapi kok ternyata selama ini lebih kita utamakan daripada Tuhan. Nah, apa yang menjadi komitmen kita untuk boleh kembali mengutamakan Tuhan di dalam